saya Ayu Wulan Purnawasari. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2022, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distorsi pasar dalam Islam. Simak video saya selanjutnya. Sebelum kita membahas distorsi pasar dalam Islam lebih lanjut, kita harus mengetahui bahwa konsep Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, itu kekuatan permintaan dan penawaran, sehingga Islam menjamin pasar bebas di mana para pembeli dan para penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dan berkeadilan. Distorsi pasar dalam Islam ada 3 bentuk, yaitu yang pertama rekayasa penawaran dan permintaan, yang kedua tablis atau penipuan, dan yang ketiga takrir atau ketidakpastian. Rekayasa permintaan dan penawaran ada 3 jenis, yaitu bai najasi, yang kedua iktikar, dan yang terakhir adalah talaqi kurban. Bai najasi adalah kondisi di mana konsumen atau pembeli menciptakan permintaan palsu. Ini menyebabkan seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk akan naik. Ketika harga naik, pembeli kemudian akan melepas kembali barang tersebut yang sudah dibeli sebelumnya untuk meraup keuntungan tinggi. Contoh sederhananya bisa dapat kita ambil ialah pada kasus pelelangan, di mana penyelenggara bekerja sama dengan peserta yang khusus ditugaskan untuk melakukan penawaran palsu agar harga barang lelang semakin tinggi. Oke, selanjutnya iktikar adalah suatu kegiatan membeli suatu barang dalam jumlah banyak dan hanya akan dikeluarkan pada saat harga barang tersebut naik. Iktikar ini merupakan tindakan aniaya atau zolim terhadap sesama. Kita ambil contoh pada saat bulan Maret kemarin, saat di Indonesia muncul kasus COVID-19 untuk pertama kalinya yang menyebabkan permintaan masyarakat akan masker meningkat. Meningkatnya permintaan masker ini membuat beberapa oknum melakukan iktikar yang akhirnya membuat stok masker menjadi langka dan oknum ini menjual masker dengan harga yang tinggi. Lagi kurban adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pedagang yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya yang terjadi di pasar. Kita ambil contoh saja petani yang ingin menjual hasil panennya di pasar, tetapi para pihak yang ingin membeli hasil panen tersebut tidak memberitahukan harga aslinya di pasar. Pada gambar kurva di samping, kita dapat melihat bagaimana dampak dari tindakan talaqi rukban dan pengaruhnya terhadap pembentukan harga. Dengan adanya pencegahan petani di luar kota melakukan transaksi di dalam kota, maka kurva penawaran ST akan berbelok vertikal menjadi SU. Keseimbangan baru akan berbentuk pada saat perpotongan antara S dengan 5, sehingga harga di kota akan mengalami peningkatan dari menjadi P dasar dan jumlahnya barang tersedia di pasar adalah Q. Inilah bukti bahwa tindakan talaqi rukban tidak hanya saja menzalimi si petani, tetapi telah merusak keseimbangan pasar berada pada level yang lebih rendah. Untuk distorsi pasar yang kedua ialah tadlis. Tadlis ialah transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menyembunyikan informasi terhadap transaksi jual beli. Kita ambil contoh sederhananya saja, yaitu pedagang buah yang menyembunyikan sebagian buahnya yang kurang bagus dan dicampur dengan yang bagus supaya cepat terjual. Takrir ialah kajian hukum Islam yang berarti keraguan, penipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Contoh sederhananya saja dapat kita ambil ialah penjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Penjual sepakat untuk menyerahkan anak sapi tersebut setelah anak sapi tersebut setelah anak sapi lahir seharga 1 juta rupiah. Dalam hal ini si penjual maupun si pembeli tidak dapat memastikan kondisi fisik sapi tersebut, apakah lahir dalam keadaan normal, cacat, atau dalam keadaan mati. Oke, itulah video singkat atau penjelasan materi dari saya mengenai materi distorsi pasar dalam Islam. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.